Selamat datang di channel Indasari. Mungkin kalian udah kenal atau ngeliat saya di channel sebelah yang membahas alur film. Tapi di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai misteri, horor, konspirasi, dan kisah-kisah kelam lainnya. So, kisah pertama yang akan saya bahas datang dari Meksiko, yang mana satu keluarga dibantai dengan sadis lalu dipersembahkan oleh suatu kelompok penganut sekte vampir yang bernama Sons of Baphomet. Ngomong-ngomong tentang vampir, kirain vampir hanya ada di cerita novel atau film-film yang biasa kita tonton saja. Seperti contohnya di film Boboho waktu kita kecil. Terdapat scene yang dimana Boboho dan teman-temannya melawan vampir di gua. Tapi ternyata ada kisah tentang vampir juga yang terjadi di dunia nyata loh. Tepatnya di negara Meksiko. Oke, sebelum lanjut, ada cerita menarik nih di negara Meksiko, yang dimana dulunya Meksiko merupakan negara yang sebagian rakyatnya sangat taat kepada Tuhan. Namun karena ada sesuatu hal, ini yang menjadi titik balik dari masyarakat Meksiko menjauh dari Tuhannya. Meksiko di masa lalu adalah negaranya orang-orang yang saleh taat kepada Tuhannya. Berlatar belakang pada tahun 1910, rakyat memberontak kepada pemerintah yang dianggap zolim dan mengancam kehidupan agama kepada rakyat. Pemberontakan itu nyaris berhasil menumbangkan pemerintah, namun Gereja Vatikan meminta rakyat untuk menghentikan pemberontakan. Saat itu rakyat menghadapi kebingungan dan dilema. Jika mereka menuruti perintah Vatikan, maka kehidupan mereka bakal terancam lebih menderita karena dipastikan pemerintah akan menghukum sebagian besar rakyat yang memberontak. Namun, jika mereka menolak, maka mereka akan dicap telah melanggar perintah Tuhan karena Vatikan adalah wakil dari Tuhan di bumi. Karena kesalehan dan ketaatan mereka kepada Tuhan, rakyat pun menghentikan pemberontakan dan ratusan orang terutama para tokoh pemberontak akhirnya dihukum mati. Saat ini, kehidupan di Meksiko sudah sangat jauh dari nilai-nilai religius. Bahkan pernah tersebar ada video sebuah acara kampus terkemuka di Meksiko yang memperlihatkan di mana para wanita muda bertelanjang dada berjoget di atas panggung. Dan salah satu penyebabnya adalah efek dari narkoba. Saat itu narkoba telah menghancurkan rakyat Meksiko, bahkan telah menjadi pengetahuan luas di dunia. Dan kehidupan di Meksiko yang jauh dari Tuhan juga dibuktikan dengan adanya serangkaian pembunuhan ritual yang terjadi di Meksiko. Para dukun mengaku mengalami peningkatan permintaan atas layanan pembunuhan ritual mereka. Pendeta Jose Antonio Fortea adalah seorang tokoh perdukunan di Meksiko yang pernah menyerukan dilakukannya gerakan perdukunan di seluruh negara, bahkan mengingatkan adanya peningkatan angka pembunuhan ritual. Ia menyebutkan telah terjadi peningkatan pesat pengikut sekte Santa Muerte yang digambarkan sebagai tengkorak yang berpakaian seperti pengantin wanita. Salah satu ritual penting sekte ini adalah kematian suci yang akarnya terkait dengan ritual pengorbanan manusia suku Indian Aztec. Menurut kepala pengusir setan Pastor Jose Antonio Fortea, popularitas di Meksiko karena sekte Santa Muerte ini adalah kultus agama modern yang terdiri dari pemujaan dewa dengan nama yang sama. Namun dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah disapu oleh gelombang pembunuhan ritual setan. Sebagai bagian dari yang menakutkan yaitu sekte vampir, yang berasal dari suku Indian Zapotec yang hidup 100 tahun sebelum Masehi di Meksiko. Kepercayaan terhadap setan penghisap darah terdapat dalam berbagai budaya dan telah ada sejak zaman kuno. Istilah vampir sendiri baru populer pada awal abad ke-18 setelah masuknya legenda vampir ke Eropa Barat dari daerah Balkan dan Eropa Timur. Di daerah-daerah tersebut juga terdapat legenda mengenai makhluk-makhluk seperti vampir. Misalnya Frikolakas di Yunani dan Strigoi di Rumania yang juga ikut meningkatkan kepercayaan vampir di Eropa. Vampir dalam legenda Balkan dan Eropa Timur memiliki penampilan yang beragam, mulai dari makhluk mirip manusia sampai mayat hidup. Sedangkan di Eropa Barat, vampir digambarkan sebagai makhluk yang berpenampilan rapi dan mewah. Ada cerita The Vampire di tahun 1819 karangan John Polidori yang membentuk citra tersebut. Karya itu dianggap sebagai karya tentang vampir yang paling berpengaruh di awal abad ke-19-an. Karya itu dianggap sebagai karya tentang vampir yang paling berpengaruh di awal abad ke-19-an, yang telah mengilhami karya-karya selanjutnya seperti Varney the Vampire dan bahkan Dracula.
Kemudian novel Dracula di tahun 1987 karya Bram Stoker dikenang sebagai karya klasik yang menjadi dasar bagi cerita vampir pada masa modern. Novel Dracula yang mengambil unsur dari legenda manusia serigala dan setan sejenisnya dan menggabungkan dengan konsep keabadian serta sistem masyarakat masa Victoria. Suksesnya buku ini memicu munculnya genre vampir yang masih tetap populer hingga saat ini melalui buku, film, permainan video, dan acara televisi. Vampir juga telah menjadi pemeran utama dalam genre horor. Vampir umumnya diceritakan keluar dari makamnya pada malam hari untuk menggigit orang-orang dengan taringnya yang panjang dan menghisap darah mereka. Korban yang digigitnya biasanya akan menjadi vampir juga, dan vampir tidak tampak di cermin karena mereka tidak memiliki jiwa. Dalam cerita fiksi modern, vampir biasa menjelma menjadi kelelawar bahkan gumpalan gas dan harus menjauhkan diri dari sinar matahari. Banyak ritual dilakukan untuk mengidentifikasi seorang vampir. Salah satu caranya mencari kuburan vampir adalah dengan menggunakan anak perawan yang menunggangi kuda perawan lalu berjalan di pemakaman. Menurut kepercayaan, kuda tersebut akan menolak melewati makam vampir. Umumnya yang dipakai adalah kuda hitam meskipun di Albania yang digunakan adalah kuda putih. Selain itu, lubang di atas makam dipercaya sebagai tanda vampir. Mayat yang dicurigai sebagai vampir biasanya digambarkan memiliki penampilan yang lebih bagus dari yang seharusnya dan tidak menampakkan tanda-tanda pembusukan. Dalam beberapa kasus ketika kuburan seorang vampir dibuka, mayat tersebut berlumuran darah korban di wajahnya. Bukti bahwa seorang vampir aktif di suatu daerah ditandai dengan kematian ternak, domba, sanak keluarga, atau tetangga. Vampir dalam cerita rakyat juga kadang-kadang melempar batu ke atap rumah, memindahkan barang-barang, dan memberi mimpi buruk dalam tidur seseorang. Kalau bahasa kita nyebutnya ketindihan. Vampir menurut orang India memiliki kepala kelelawar. Mereka dianggap sebagai perwujudan malam dan kematian. Pengorbanan manusia dilakukan untuk persembahan mereka. Kemudian kultus ini berpindah ke dalam kehidupan suku Maya. Dalam kitab suci yang menyebutkan vampir Kamazots yang diterjemahkan sebagai kelelawar maut. Kamazots adalah dewa gua dari dunia bawah dan penguasa kelelawar. Menurut suku Maya adalah salah satu dari 4 setan yang membunuh ras pertama orang-orang murtad. Kultus vampir juga ditemukan di antara Meksiko. Kemudian yang mendiami wilayah ini terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar arkeolog percaya bahwa legenda vampir lahir dari fantasi. Penduduk setempat dan cerita tentang kelelawar vampir itu nyata, yang mencapai ukuran sangat besar di zaman kuno. Pengusir setan Meksiko menuduh penganut kultus vampir adalah pembunuhan berdarah di wilayah Meksiko modern. Selain itu, ada sekte lain yang memuja vampir bernama Sons of Baphomet. Media Inggris The Sun menulis salah satu korban ritual sesat sekte ini adalah Edwin Juarez Palma, pekerja restoran yang berumur 24 tahun. Korban dipukuli, diikat, dan lehernya digorok dengan pecahan kaca untuk mengubahnya menjadi vampir. 2 pria dan seorang wanita ditangkap terkait dengan ritual maut ini. Menurut identifikasi dari kepolisian setempat, kejadian ini terjadi dalam sebuah seremoni penerimaan anggota baru yang dilakukan pengikut sekte Sons of Baphomet, yang dimana disebutkan bahwa korbannya akan berubah menjadi vampir. Pendeta eksorsisme Meksiko mengatakan layanan mereka sangat diminati di negara itu. Para anggota kartel narkoba pun banyak yang tertarik untuk menjadi anggota sekte sesat ini, demi mendapatkan kesaktian yang bisa melindungi mereka dari kematian ataupun kejaran hukum. Mereka biasanya akan meminta perlindungan para pemimpin sekte dan menawarkan pengorbanan berdarah kepada mereka. Pastor Fortea yakin bahwa peningkatan kejahatan di Meksiko disebabkan oleh semakin banyak orang mulai memperjuangkan kesempatan sekuler untuk mengikuti tradisi kuno, yang sebenarnya merupakan ritual setan. Dan baru-baru ini terdapat sekte yang serupa dengan sekte vampir. Dari segi ritual dan persembahannya juga hampir sama. Seorang istri dari salah satu pemimpin sekte di Meksiko memberikan pengakuan soal aktivitas seksual dan kegiatan aneh yang dilakukan para anggota sekte. Sekte ini bernama Defenders of Christ. Dalam ritualnya memaksa para wanita menjadi budak seks dan ikut serta dalam pesta seks.
Mereka juga dilarang mandi serta diwajibkan makan jeroan binatang dalam keadaan mentah dan bahkan akan membiarkan pengikutnya untuk makan apapun ketika lapar. Pemimpin sekte ini adalah Ignacio González de Arriba yang berasal dari Spanyol. Menurut Castro, pemimpin sekte melarang anggotanya untuk mandi karena hal tersebut hanya membuang-buang waktu. Castro merupakan istri dari salah satu pemimpin itu, yaitu Lysander Jose Arenas Segovia, pria Venezuela. Mereka menikah pada tahun 2009. Selama menjadi istri Lysander dan menjadi anggota sekte, Castro mengaku dirinya sempat diperkosa dan kemudian dipaksa ikut dalam pesta seks. Castro bahkan dikurung dan dianiaya. Castro menjadi anggota sekte selama 10 bulan pada tahun 2010 lalu, sebelum akhirnya berhasil kabur dan melarikan diri ke Peru. Sebagai pemimpin sekte, González menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Yesus Kristus. Dia merekrut anggota dari internet dengan dalih menawarkan layanan kesehatan alternatif, pemulihan masalah seksual, dan sebagainya. Menurut Victim Support Network, yaitu organisasi yang membantu orang-orang keluar dari sekte tersebut, sekte ini telah meluas ke 80 negara. Tercatat ada sekitar 4.000 korban di Meksiko dan sekitar 10.000 korban lainnya di seluruh dunia. Kini pemimpin utama sekte ini, González de Arriba, telah ditahan kepolisian Meksiko dalam penggerebekan di markas mereka di Nuevo Laredo pada 25 Januari 2013. Atas dasar karena menjadi tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Bersama dengan González, polisi membekuk 13 warga asing lainnya beserta 10 warga Meksiko yang merupakan anggota sekte yang dilarang pemerintah ini. Nah, begitulah sisi gelap dari negara yang dulunya sebagian besar percaya dan taat kepada Tuhannya. Untuk pembahasan kisah kelam lain, nantikan di video selanjutnya. Terus, kalau kalian mau request, tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya @_sarirasa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!